Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kembali lagi Tuhan, kami anak-anak kudus-Mu bersyukur dan bersyukur di pagi hari yang cerah ini, yang sejuk ini. Hati kami disejukkan oleh firman Tuhan, maka kami harus terus bersyukur kepadamu. Dan kami harus menunjukkan semangat hidup kami yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kami hidup di dalam ciptaan yang baru dan menurut standar-standar hidup manusia baru. Dan inilah hidup kami, kebersamaan kami, kesatuan hati kami Tuhan. Dan kami percaya kami akan selalu maju terus di dalam Tuhan. Dan iman kami akan terus dikuatkan, diteguhkan oleh setiap firman kebenaran-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semua yang sangat berharga. Dan terima kasih juga untuk segala berkat rezeki yang Tuhan berikan bagi kami untuk mencukupkan apa yang kami perlukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami, kasih karunia-Mu lah yang memenuhi hati kami dan sukacita damai sejahtera. Dan kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Baik, saudaraku. Terima kasih untuk semangatnya yang sangat luar biasa. Ya, yang tidak pernah berhenti. Ya, saudaraku, yang terus memancarkan kemuliaan Kristus dan memberikan kepada kita, ya inilah tanda bahwa apa yang kita imani, yang kita percayai, saudara-saudaraku, adalah sungguh itu adalah merupakan sumber kekuatan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Dan terima kasih saudara-saudaraku. Juga bersyukur, berterima kasih, selamat pagi juga untuk ibu kami, ya Ibu Clara Borsimamora yang selalu setia, setiap pagi kita selalu bersama-sama bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya, salam kudus buat keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saudaraku, saya berharap ya, walaupun saudara-saudara yang mengikuti dari Zoom meeting, ya, saudaraku harus tetap berusaha untuk memegang Alkitab masing-masing dan membaca ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita lihat sebentar, ya, dan kita akan terus bersemangat untuk memahami lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang diri kita di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita yang mulia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk saudara kami, saudara Rivo Alamat dari Manado, dari Indonesia Timur, yang selalu setia bersama-sama dengan kita di dalam persekutuan kita yang kudus ini. Nah, saudara-saudaraku, ya, mari kita kembali akan membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 6, karena ini adalah ya bagian-bagian yang terakhir yang akan kita jalani bersama, ya saudaraku, untuk menuntaskan kitab Galatia yang sudah 400 sekian kali kita sudah mendengarkan dan menjelaskan dan juga memahami bagaimana kehidupan kita yang baru di dalam Kristus Yesus. Dan kita akan sama-sama melihat lagi saudara-saudaraku, ya, untuk memberkati kita pada pagi hari ini, Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-15 dan 16, ya. Dan setelah kita memahami Galatia pasal 6 ini, ya saudaraku, sesudah selesai kita nanti
kitab Galatia, kita akan melanjutkan ke kitab Efesus ya. Dan pastikan saudara-saudara terus bersemangat, karena saya yakin bahwa ketika kita memasuki kitab Efesus nanti akan lebih seru lagi ya, akan lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Nanti pemahaman kita tentang manusia baru, ciptaan baru akan dibukakan secara lebih luas lagi ya saudaraku, lebih membuka pikiran kita, pikiran-pikiran yang baru ya, sesuai dengan apa yang sudah kita percayai ya, tentang kehidupan kita sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja tubuh Kristus. Jadi ya saudara-saudara pastikan tetap mengikuti ya, supaya saudaraku tidak ada yang ketinggalan di antara kita. Baiklah saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 6. Ya, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-15 dan 16. Ya, jadi sekali lagi saudaraku, supaya kita tetap membuka Alkitab kita masing-masing. Ya, mari kita membaca dari ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Sekali lagi kita lihat dari ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saudara memberitakan kalimat firman Tuhan yang disampaikan merupakan satu pernyataan yang sangat tegas dan yang keras ini di hadapan orang-orang lain yang beragama lain, Bapak Ibu Saudaraku, itu akan menjadi satu perkara yang besar bagi mereka. Ya, orang-orang yang masih memelihara sistem hukum Taurat dan perbuatan sebagai cara untuk melihat bahwa hidup mereka lebih benar di hadapan Tuhan, itu saudaraku, pernyataan sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, itu merupakan sumber masalah bagi mereka. Tapi bagi kita, ini adalah firman Tuhan, sumber damai sejahtera. Amin. Jadi kebalikannya Bapak Ibu Saudara. Ya, kebalikannya. Ya, tidak sama. Ya, saudaraku, berbeda jauh. Jadi dalam perbedaan yang jauh ini, saudara dan saya harus berpegang teguh. Tidak boleh kita menganggap remeh kepercayaan kita, keyakinan kita yang benar, dan harus terus ditanamkan kebenaran ini. Amin. Saudaraku, mengapa banyak orang beragama Kristen menjadi batu sandungan? Ya, artis-artis misalnya yang pindah keyakinan dari Kristen, pindah ke kepercayaan yang lain. Ya, itu Bapak Ibu Saudaraku, suatu kebodohan yang amat-amat sangat tidak masuk akal. Karena apa saudaraku? Ya, mereka mempermainkan agama, begitulah ya. Ya, tapi kalau memang hanya kepercayaannya hanya sebatas agama, ya tidak heranlah kalau itu terjadi, gampang saja ditiupkan angin seperti debu. Ya, ditiupkan angin Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada melekat dan bahkan tidak ada berakar. Jadi itulah keanehan-keanehan yang akan kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di dalam kehidupan nyata di dunia ini. Ya, bagaimana berkepercayaan yang benar yang sesungguhnya, saudaraku. Ya, nah di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat bahwa ya, kemarin saya sudah sampaikan juga saudaraku, pernyataan Rasul Paulus bersunat atau tidak bersunat tidak penting.
itu tidak mungkin disampaikan oleh Petrus, tidak mungkin diajarkan oleh Yohanes, tidak mungkin diajarkan oleh Yakobus, Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin, karena mereka bisa dirajam batu dan mereka bisa mati, dilempari oleh orang-orang Israel, di mana 12 rasul Yesus, 12 murid Yesus, mereka memberitakan firman Tuhan tentang kerajaan sorga dan sunat termasuk di dalamnya. Hukum Taurat menyertainya. Ya, sudah paham sampai sejauh ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi pelan-pelanlah Bapak Ibu Saudaraku, kita memahami dengan baik, kita buka hati kita buka pikiran kita, ya, supaya walaupun memang saya mengakui bahwa tingkat kesulitan untuk memahami kebenaran kasih karunia yang kita pelajari selama ini memang membutuhkan satu keseriusan. Kalau tidak serius, ya itu hanya jangan sampai itu hanya numpang lewat, tapi harus terus Bapak Ibu Saudaraku, pelan-pelan saudara-saudara harus masuk terus pada bagian-bagian yang sangat penting untuk kita pahami bersama, ya, tentang ya prinsip-prinsip cara kerja daripada iman yang kita miliki saat ini. Ini adalah sesuatu yang memang tidak umum dipahami oleh manusia. Dan karena memang ini adalah rahasia yang dibukakan oleh Allah, oleh Yesus Kristus melalui Rasul Paulus hambanya, ya, dibukakan kepada kita tentang rencana Allah, program kasih karunia Allah, ya, di dalam Yesus Kristus yang dirancangkan sebelum dunia dijadikan menjadi kemuliaan kita dan menjadi sukacita dan damai sejahtera kita semua. Dan karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita yang sudah mendengar hal-hal yang keliru, ya, di zaman dulu, saudaraku, di masa yang lalu, kita yang mendengarkan pemberitaan firman yang campur aduk, ya saudaraku, ya, bukan hanya campur aduk tapi ngawur, ya, bahkan Bapak Ibu Saudara, itu adalah merupakan sumber-sumber kesesatan bagi banyak orang yang tidak bertemu dengan kebenaran kasih karunia ini, ya saudaraku. Dan tidak bisa dielakkan kalau mereka tidak mau membuka telinga mereka, tidak bersedia untuk duduk dengan tenang mendengarkan tentang rahasia Kristus yang dititipkan untuk disampaikan dan diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain. Saudaraku, semua pemberitaan firman yang disampaikan itu akan merupakan suatu hanya basa-basi saja, hanya sesuatu yang basi yang diulang-ulang, yang tidak ada artinya bagi hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan. Karena itu adalah pemikiran kedagingan semua, saudara-saudara. Meskipun tampak kelihatan dari luar begitu aktif, begitu luar biasa, ya saudaraku, begitu banyak hal-hal yang mengherankan, yang sangat dahsyat secara jasmani, penampilan luar manusiawi, Bapak Ibu Saudaraku, secara fisik, materi dan sebagainya. Ingatlah saudara-saudaraku, itu hanya trik-trik daripada tipuan daripada dunia untuk mengalihkan pikiran manusia supaya tidak mau menerima rahasia kebenaran Injil kasih karunia ini. Dan bersyukur saudara dan saya ditangkap oleh Tuhan. Ya, bersyukur saudara dan saya ya diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sehingga saudara dan saya bisa bersama-sama belajar dengan pengetahuan yang baru, pengetahuan yang benar, manusia baru, seperti dikatakan tadi di ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya.
Dan menjadi ciptaan baru ini, saudaraku, banyak orang yang sangat keliru. Apa artinya menjadi ciptaan baru? Ya, mereka berpikir menjadi ciptaan baru itu adalah yang tadinya orangnya pencuri, sekarang tidak lagi pencuri. Ya, yang tadinya orangnya pemarah, sekarang tidak lagi pemarah. Ya, saudaraku, yang tadinya orangnya pendendam, sekarang tidak lagi menjadi pendendam. Itulah ciptaan baru. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Bukan itu yang dimaksud dengan ciptaan baru. Manusia baru bukan itu, saudaraku. Ya, orang yang tidak mengenal Tuhan juga bisa berubah kalau hal-hal seperti itu. Ya, orang ateis, orang yang tidak percaya Tuhan atau komunis dan orang-orang yang tidak mengakui Tuhan juga bisa berubah menjadi baik mereka terhadap sesamanya. Ya, bahkan mungkin lebih baik penampilan mereka, lebih luar biasa penampilan mereka dalam perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi itu bukan patokan menjadikan penilaian seseorang jadi ciptaan baru dari perbuatan-perbuatannya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini yang mau ditonjolkan adalah perbuatan Kristus. Amin. Ya, perbuatan Allah di dalam Kristus Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudaraku, pengorbanannya, darahnya yang ditumpahkan, nyawanya yang diserahkan untuk menebus dan mengampuni segala dosa manusia, itulah yang memungkinkan membuka jalan penerimaan manusia untuk menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus melalui iman. Kalau manusia itu masih merasa bahwa perbuatan-perbuatannya yang membuat dia bisa masuk surga, saudara-saudaraku, sampai mampus juga dunia, sampai akhir kiamat juga tidak akan ada pengenalan terhadap ya apa yang Paulus katakan di sini. Yang penting adalah menjadi ciptaan baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang kalau tidak memahami dua program Allah di dalam Alkitab ini, dua program Allah yang besar. Yang pertama, program Allah kepada bangsa Israel, dan itu sementara gagal dilaksanakan karena mereka menyalibkan Yesus Mesias, Raja Israel. Tetapi yang kedua, program Allah kepada kita bangsa-bangsa lain di luar Israel, yaitu program tubuh Kristus. Ya, yaitu program Allah untuk memberkati semua orang berdasarkan iman kepada salib Kristus, kepada kematiannya. Kalau bangsa Israel, orang Israel, mereka diberkati berdasarkan janji Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa mereka akan mewarisi bumi ini. Ya, saudaraku, mereka akan mewarisi berkat-berkat kerajaan Allah di bumi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa berkat-berkat yang Tuhan karuniakan kepada kita sebagai tubuh Kristus adalah berkat-berkat surgawi. Dan itu, Bapak Ibu Saudaraku, tidak terlalu tampak secara kasat mata, ya, tetapi nyata melalui iman, ya, nyata di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, karena kita percaya kepada firman Tuhan, saudara-saudaraku, yang menjadi tumpuan daripada pengharapan kita. Bukan dunia ini pengharapan, tumpuan pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mana bisa kita bergantung pada keadaan dunia yang berubah-ubah. Saudaraku, janji-janji manusia yang bisa janji palsu. Saudaraku, ya, tidak mungkin saudara bisa menyandarkan kehidupan saudara kepada dunia yang dikendalikan oleh sifat-sifat kedagingan. Jadi belajarlah terus saudara dan saya untuk menjadi rendah hati. Amin. Mari belajar terus menjadi rendah hati, saudaraku, supaya sebagai manusia ciptaan baru kita akan terus dimampukan oleh Tuhan berani untuk menyampaikan pekerjaan Kristus yang sudah selesai sebagai kesaksian, jalan keselamatan, dan juga jalan damai sejahtera, sumber damai sejahtera bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, saudaraku, tentang
ciptaan baru ini adalah sesuatu yang sangat mengagetkan, sesuatu yang sangat drastis terjadi, saudaraku, melalui firman rahasia yang Tuhan Yesus sampaikan kepada hambanya Rasul Paulus. Pada saat itu, saudaraku, rasul-rasul yang lain itu, yang sudah lebih dulu mengenal Kristus sebagai Mesias, lebih dulu selamat dari Rasul Paulus, mereka sangat kaget, Bapak Ibu Saudara. Mereka sangat terkejut. Sangat terkejut. Kenapa bisa Rasul Paulus mengatakan bersunat atau tidak bersunat tidak penting? Ada apa ini? Ya, Rasul Paulus ini hebat sekali dia. Dari mana dia memperoleh ya pemberita firman seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Karena tidak ada orang Israel, nabi-nabi dan rasul-rasul yang berani dan yang diperbolehkan memberitakan ya pelarangan terhadap masalah sunat, Bapak Ibu Saudara. Itu kan tanda fisik jasmani yang Tuhan telah tetapkan sebagai ya tanda hubungan antara Allah dengan umat Israel, bukan? Kenapa bisa dihapuskan? Kenapa bisa dibatalkan? Kenapa bisa ditiadakan? Ada apa? Dan mereka susah sekali untuk menerima itu, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti sekarang, di zaman sekarang ini, kalau saudara berbicara tentang pengampunan segala dosa, sekali untuk selama-lamanya, itu susah sekali diterima oleh orang-orang. Ya, dan saudara harus berani untuk menyampaikannya kepada semua orang tanpa rasa takut dan gentar, karena kita adalah ciptaan baru, kita adalah manusia baru, saudaraku. Sebab pemberitaan yang kita sampaikan itu bukan untuk memancing ya supaya orang lain mengikuti kita, tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu cara orang beragama memancing orang lain supaya mengikuti mereka, supaya mereka bisa memanfaatkan orang-orang yang mengikuti pengajaran mereka. Saudaraku, kita berani menyampaikan Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa, karena memang tugas kita adalah ya sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru, kita harus memberitakan tentang berita sukacita kematian Yesus Kristus, pengorbanannya yang sempurna di atas kayu salib. Itu memang tugas kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan itu memang sumber kekuatan kita, sumber sukacita kita, saudaraku. Jadi kita melihat bahwa di situ yang paling utama ketika kita berusaha untuk terus konsisten menyampaikan firman kebenaran tentang salib Kristus, ya, pemberitaan tentang ya kasih karunia anugerah Allah yang sempurna, saudaraku, sejatinya saudara, kita lakukan itu karena kita tahu bahwa dengan cara itu Tuhan menolong kita hidup menjadi benar di hadapannya. Amin. Iya, saudara. Jadi itu, saudaraku, bukan sesuatu yang kita pertaruhkan karena ingin membangun harga diri kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Harga diri kita telah ditebus oleh Kristus Yesus dengan darah yang mahal dan lunas dibayar di atas kayu salib. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak bisa menciptakan harga diri kita sendiri lagi. Dengan cara apa, Bapak Ibu Saudara? Itu cara berpikir duniawi. Kalau kita masih berpikir bahwa kita ini ingin menciptakan harga diri kita berdasarkan pola-pola pikir secara duniawi. Kita sudah dihargai oleh Tuhan dengan sangat mahal, dengan darah yang kudus, darah Tuhan. Bukan darah domba, darah hewan. Bapak Ibu Saudaraku, bukan karena kurban-kurban hewan dan apapun itu lagi menjadikan identitas kita untuk menjadi benar di hadapan Allah. Itu sudah terlambat jauh, Bapak Ibu Saudara. Di perjanjian lama itu dilakukan oleh para imam-imam orang Israel, ya, mempersembahkan kurban-kurban hewan dan sebagainya sebagai lambang untuk menandakan bahwa mereka itu percaya kepada darah yang menebus hidup mereka, yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk diimani oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Tapi, saudaraku, itu hanya merupakan simbolik. Itu hanya perlambang saja, saudara-saudaraku.
untuk menyatakan, melambangkan akan korban domba, anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Sesungguhnya darah Kristuslah yang menyucikan dosa semua orang. Amin. Itulah puncaknya. Dan sekarang kita hidup, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kemerdekaan itu. Kemerdekaan dari dosa dan kutuk dosa. Dari kutuk maut. Kita sekarang Bapak Ibu Saudaraku telah dibebaskan asli. Bapak Ibu Saudaraku 100%, bukan 99%. Manusia baru, ciptaan baru itu saudaraku dibebaskan oleh Allah dari segala dosa. Bukan dibebaskan berbuat dosa Bapak Ibu Saudara. Itu ngawur. Kalau orang bilang dibebaskan berbuat dosa karena percaya kasih karunia Allah, itu benar-benar super ngawur Bapak Ibu Saudara. Yaitu sesat. Kita dibebaskan dari dosa, dari kuasa dosa. Ya, supaya kita tahu bahwa kita tidak ada hubungan lagi dengan dosa. Makanya kita saudaraku, itu sebabnya kita lebih senang mengatakan bahwa saya adalah orang kudus, bukan orang berdosa. Karena orang berdosa itu adalah manusia lama yang kita bawa dalam hubungan dengan Adam. Dan Paulus katakan, ya, di ayatnya yang ke-14, aku telah disalibkan, ya, bagi dunia dan telah disalibkan untuk dunia supaya apa? Supaya mati, terpisah, ya, dengan dunia dan benar-benar kita hanya terhubung dengan kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus, yaitu kehidupan kekudusannya. Kehidupan di dalam kekudusannya, di dalam penebusan kuasa yang sempurna, yang luar biasa mengangkat hidup kita, yang dulu kita adalah orang yang sudah mati karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi sekarang oleh kasih karunia Allah kita dihidupkan, dibangkitkan bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita yang mulia itu. Amin. Supaya saudara dan saya bisa melihat makna daripada kehidupan di dunia ini sungguhlah berarti apabila kita terus bertumbuh dan berakar di dalam pengetahuan akan kebenaran tentang kehidupan yang baru ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saudaraku, ya, kita terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran yang sangat luar biasa ini, supaya diulang-ulang terus saudara-saudaraku, supaya di dalam hati saudara tertanam betul-betul, benar-benar berakar, tertanam keyakinan ini, keyakinan tentang kehidupan yang baru, pekerjaan Kristus yang sempurna di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, supaya itulah yang menjadi, ya, ingatan kita. Itulah, ya, yang menjadi ingatan yang memenuhi memori kita setiap hari, setiap saat Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita lakukan, untuk apapun kita bertindak Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu mengingat akan kasih Kristus yang sempurna menyertai setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, dan apapun yang kita kerjakan. Dan dia memelihara hidup kita dengan sempurna di dalam kasih-Nya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan kita membuka satu bagian ayat, ya, tentang manusia baru ini di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Ya, sedikit lagi saudaraku. Roma pasalnya yang ke-6. Disinilah Paulus, ya saudaraku, menegaskan kepada kita, ya, bagaimana prosesnya. Bagaimana prosesnya saudara-saudaraku, kita mengalami pembaharuan yang sangat drastis luar biasa, yang sangat radikal. Ya saudaraku, pembaharuan akan hidup kita di dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat apa yang terjadi, yang dilakukan oleh Roh Kudus, ya, di dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Injil kasih karunia Allah. Ya, Yesus mati hapus segala dosa dan kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 6. Ya, Roma pasal 6, saya akan membacakan dari ayat 1. Ya, jika demikian,
Jika demikian apa Bapak Ibu Saudara? Jika demikian, yaitu kenyataannya adalah kita telah dibenarkan ya melalui iman, dibenarkan oleh iman, dan kita sudah pasti diselamatkan dari murka Allah. Jika demikian, kalau kita sudah memiliki kepastian keselamatan hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Apakah itu yang selaras dengan pemahaman manusia hidup di dalam ciptaan yang baru ini? Sama sekali tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita ditebus dari segala dosa kita, bukan supaya kita bebas berbuat dosa. Tidak sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Karena itu bukan cara hidup manusia baru. Itu bukan cara hidup ciptaan baru. Ya, Paulus katakan di ayat 2, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus berkali-kali mengatakan, aku telah disalibkan ya bagi dunia, dan dunia disalibkan bagiku. Dengan cara bagaimana, saudaraku? Dengan cara menyalibkan daging kita bersama-sama dengan Kristus ketika tubuh Kristus dipersembahkan di atas kayu salib menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan kepada Allah. Nah, oleh sebab itu saudaraku, ya, Paulus katakan di ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam apa, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, telah dibaptis dalam Kristus, bukan dalam air dikatakan. Ya, dibaptis dalam Kristus, jangan dipelintir, jangan dirubah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, jangan dimanipulasi firman Tuhan itu. Telah dibaptis dalam Kristus. Telah dibaptis dalam apa? Dalam kematiannya. Amin. Dibaptis dalam kematiannya itu lambang atau kenyataan, Bapak Ibu Saudara? Bukan lambang itu. Kenyataan itu fakta yang sebenarnya. Bukan berlambang itu, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana lambang kematian Kristus? Tidak ada lambang kematian Kristus. Penguburannya bukan lambang, Bapak Ibu Saudara. Ya, kebangkitannya bukan lambang, kenaikannya bukan lambang, bukan simbol. Itu kenyataan, fakta yang sebenarnya. Amin. Jadi saudaraku, banyak orang yang memelintir ayat ini menjadi lambang, menjadi apa, Bapak Ibu Saudaraku? Itu enggak benar. Ya. Jadi manusia baru, saudaraku, kita peroleh karena ada proses ini. Proses di mana kita telah dibaptiskan ke dalam kematian Kristus supaya kita mati bersama-sama Kristus terhadap dosa. Amin. Sekarang kita bisa menjalani kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus, sebab kita tahu semua dosa kita telah dihapuskan, ya, telah diampuni oleh Allah, dan Tuhan tidak mengingat lagi akan kesalahan kita. Dia tidak mengingat-ingat lagi kesalahan kita dan keburukan kita. Karena kalau Tuhan mengingat keburukan kita, Bapak Ibu Saudara, ya kita juga akan ikut binasa, ya, selama-lamanya. Tapi kan sudah dikatakan di Roma 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya itu terjadi oleh karena pengorbanan Kristus. Amin. Itulah yang kita hargai, saudara-saudaraku, sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru. Bagaimana cara menghargainya, Bapak Ibu Saudara? Pertama-tama kita dengan penuh syukur berterima kasih kepada Tuhan. Oh, kita tahu sekarang bahwa segala kesalahan dan dosa kita telah diampuni. Dan itu adalah kebanggaan kita di dalam Tuhan. Amin. Sebab itu bukan pekerjaan kita. Kita tidak bersandar pada kekuatan kita, bukan karena kata-kata dalam doa yang kita sampaikan maka dosa kita diampuni Tuhan. Tapi real, secara nyata, saudaraku, itu adalah karena pengorbanan Yesus Kristus, kerelaannya, kerendahan hatinya, menanggung segala dosa kita, memikul segala keburukan kita, segala kejelekan manusia, Bapak Ibu Saudaraku, ditanggung oleh Kristus, dihukumkan kepadanya, ya, tubuhnya harus didera dan harus disiksa
dan harus sampai mengalami kematian yang tidak berdosa dijadikan dosa, supaya kita bisa dicabut dari kehidupan yang lama, yang terhubung dengan Adam, yang terancam oleh dosa, dan yang akan terkutuk oleh maut. Kita dibebaskan, dirampas dari kehidupan yang mengerikan, yang mematikan itu. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, diciptakan kita di dalam ciptaan yang baru, satu kehidupan, satu entitas, ya, kehidupan yang berbeda, jauh berbeda, ya, dari apa yang sebelumnya, yang dulu. Sekarang kita sudah mengalami pembaharuan total di dalam Kristus Yesus. Kita bisa melihat itu gambar diri kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah gambar kehidupan Allah, gambar serupa, diciptakan kita menjadi serupa kembali dengan Allah. Amin. Saudaraku, yang dulu ciptaan yang hilang gambar dan rupa Allah karena dosa Adam dan Hawa, saudaraku, sekarang kita diciptakan kembali dengan segambar dan serupa dengan Kristus yang telah, ya, dibebaskan, yang telah membebaskan kita dari segala dosa dan segala kesalahan kita. Sekarang kita hidup di dalam kemuliaan Kristus dan di dalam kekudusannya yang kekal. Amin. Jadi inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, menjadi dasar-dasar daripada sumber sukacita kita. Sekalipun dunia ini menekan kehidupan kita, sekalipun Bapak Ibu Saudaraku, di dunia ini kita melihat berbagai macam perubahan dan kepalsuan, saudara tidak boleh mengikuti itu. Amin. Ya, janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu dan akal budi yang sudah diciptakan oleh Allah di dalam kekudusan dalam Kristus Yesus yang sesungguhnya. Amin. Berbahagialah kita Bapak Ibu Saudaraku, sukacitalah kita selamanya. Amin. Dan tetaplah kita semangat mengerjakan semua pekerjaan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita beritakan ini kepada semua orang. Dan marilah kita, saudaraku, semakin erat bersatu untuk menjalankan misi daripada Tuhan ini. Tugas kita untuk menjadi sumber sukacita damai sejahtera dalam setiap keluarga kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk sukacita yang luar biasa pada pagi hari ini. Sebagai manusia baru yang telah diciptakan di dalam kekudusan Kristus, kami sangat bersyukur ya Tuhan, kami mempunyai bagian yang kekal, yang tidak bisa diambil, dicuri oleh dunia, oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh setan, iblis. Tidak akan dapat mencuri kebahagiaan kami, sukacita kami, damai sejahtera kami. Di dalam Kristus Yesus kami tetap teguh. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kami dari dunia ini, dari kesesatan dunia. Kami akan tetap berpegang teguh setia kepada setiap kebenaran-Mu yang terus memberkati kehidupan kami dan keluarga kami serta keturunan kami. Dan terima kasih Bapa di surga di pagi hari ini untuk anak-anak kudus-Mu yang selalu setia menyatakan kerinduan, kebersamaan, dan pengharapan kami bahwa kami rindu terus maju, bertumbuh, berakar di dalam pengenalan kami akan Kristus Yesus Tuhan kami. Kami percaya berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Allah Bapa di dalam surga. Kami bersyukur senantiasa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku. Salam kudus. Salam sehat buat kita semua. Kembali dulu kepada hambanya, Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Bu Bet. Terima kasih semua saudara-saudara. Salam, salam.